mulai mengambil saat teduh sejenak. Doa dimulai. Doa dimulai. Baik, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu terpaku, tiada pernah berhenti. Mari kita mengangkat satu pujian dari awal, Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, pujian dari hatiku selalu tiada pernah berhenti. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan hanya kebesaran dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan engkau, Yesus engkau bukan, Yesus engkau, Yesus engkau bukan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena begitu besar kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Hingga pada malam hari ini kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Mari Engkau sertai kami dari awal pertengahannya hingga akhirnya ibadah kami. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk memuji dan bersorak bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita mengangkat satu pujian bila Roh Allah ada di dalam. Di dalamku bukan menangis, tidak menangis bila Roh Allah.
ada, roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti penari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti mentari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti mentari. Mari kita mainkan dari awal. Bila roh Allah ada dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti mentari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti mentari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti mentari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti mentari. Masih semangat? Oke, kita mengangkat satu pujian, Aku Jalan Kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Oke, baik, kita akan memasuki pengakuan Imam Rasuli. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan bersuara 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam dan Maria, yang menderita di disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara umatnya, naik ke diseberangkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana bagi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa dan hidup yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dan bumi.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan. Mari kita menyanyikan lagu dari awal, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerjang. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam yang sangat baik ini. Tuhan boleh mengantarkan kami untuk beribadah bersama-sama lagi. Bapa di surga, Engkau berkati kami semua dari awal sampai akhirnya. Biarlah Kristus dipermuliakan di atas segalanya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, sehingga kebenaran Allah itu boleh disampaikan dengan sebaik-baiknya. Hamba-Mu dan teman-teman yang mendengar, Tuhan memberkati mereka, sehingga segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin ya, jangan sampai tidur ya. Saya sudah bilang amin masih pada tidur kan lucu ya. Ya coba dulu apa namanya ya, ada adik saya Bu Aridonis dan Bu Nanto semua sudah mengaktifkan kamera. Ya, saya berharap juga teman-teman yang lain mengaktifkan kamera lah biar ini kelihatan apa namanya ya, biar makin mantap lah ya, supaya kita boleh menikmati. Apalagi kalau lihat latar belakang latarnya Anton itu kan kayak kita lagi di ini apa namanya, kayak kita habis dengar firman Tuhan bisa langsung mandi, ya kan? Ya, shalom, selamat malam buat kita semua ya, sehat semua ya. Ya apa namanya, hanya berbeda waktu kali hanya si Uris ya. Uris sudah udah mau 8:30 ya di Manado ya Uris ya. Iya Pak. Ya.
tapi masih segar, masih sehat. Ya, kalau yang masih di seputaran seputaran Jawa, kayak Umbu Rinto ini masih sama jam kita ya. Ya, ada juga adik saya, tapi belum sempat aktifin kamera ya. Adi LC, ya dari Malang juga Umbu Rinto. Ya, itu sekedar ya bahasa-basi lah. Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu kebenaran firman Allah. Bagaimana kita sebagai orang-orang beriman, saya baru kali ini lagi mencoba untuk berkhotbah dengan menggunakan PowerPoint. Sebenarnya saya sangat jarang menggunakan PowerPoint karena katanya orang yang menggunakan PowerPoint itu sama dengan orang yang tidak punya power dan tidak punya poin di dalam pembicaraannya. Ya, malam hari ini tema khotbah kita hari ini adalah tetap bertahan di tengah kesesakan. Ya, teman-teman sekalian, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang cukup berbahaya untuk hari-hari ini ya. Bagaimana kuliah diliburkan, pekerjaan apapun diliburkan semua. Sementara makan harus tetap berjalan, ya kan? Kalau Kampung Tengah tidak terisi, bagaimana mungkin kita bisa segar, ya kan? Kalaupun ada teman saya di sini, abang saya Bung Ambon, kalau kelihatan ininya, kalau dia lagi kurang sehat, kelihatan wajahnya. Artinya itu menandakan bahwa belum Kampung Tengahnya belum terisi dengan baik. Ya begitulah manusia, ya. Tapi kita lihat hari ini, kita tidak membaca semua Mazmur ini, tapi kita sampai ayat 4 saja. Ya ini ya, Mazmur 22 ayat 1 sampai 4. Mazmur ini dinyanyikan oleh hambanya Raja Daud itu sendiri. Ya, teman-teman bisa melihat saja dari ini ya, di slide ini ya. Ya, Mazmur 22 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Teman-teman masih ada kelanjutannya di sampai ayat 31. Nanti kalau kita baca semua kita tidak cukup waktu untuk membahasnya. Tapi saya coba merangkumnya. Nanti saya akan berusaha untuk mencoba merangkumnya. Bagaimana ini adalah seruan Raja Daud di tengah kesesakan hidupnya. Dia berteriak, Daud dan Tuhan Yesus kalau kita melihat sama-sama mengalami kesepian. Ya, kalau Mazmur 22 ini ayat 1 sampai 32 paralel dengan ucapan Tuhan Yesus di dalam Markus 15 ayat 34. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di atas kayu salib, dia meneriakkan satu kalimat yang menurut saya cukup menggetarkan jiwa kita. Dia berkata di sana, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentunya sesuatu yang sangat ketika bapaknya memalingkan wajahnya, ketika dia melihat dosa manusia, di sanalah Yesus merasa kesepian atau kesendirian. Ya, saya belum tahu. Pasti kita mempunyai definisi berbeda-beda tentang kesepian ya. Mungkin saya lihat adik saya Tri di situ, mungkin ada Panji temannya, tapi bisa saja di satu sisi dia merasa kesepian karena dia menjauh dari orang yang dia kasihi misalnya. Tapi itu beda-beda lagi nanti itu ya, jangan kita ya. Kesepian dapat menimpa siapa saja. Perhatikan ini ya, kesepian dapat menimpa saja, bahkan kesepian di tengah riuhnya gemuruh orang-orang di sekitar kita. Dan kesepian merupakan sesuatu yang sangat mengenaskan. Ya, hari-hari ini memang kita diperhadapkan di dalam situasi seperti ini. Bagaimana tidak ya? Kita seharusnya beribadah bersama-sama,
ya, tapi kita hanya berjumpa lewat Zoom. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan membuka peluang bagi kita untuk berdiskusi dan men-sharingkan firman Tuhan. Teman-teman, sadarkah kita apapun persoalan kita, ketika kita diperhadapkan di tengah kesesakan, hanya orang yang bersemangatlah yang bisa bertahan di dalam kesesakan hidup itu sendiri. Kalau Anda tidak semangat, maka layulah semua apa yang ada di pikiran kita. Bahkan kita untuk bertahan hidup pun kita tidak akan mampu melakukannya. Itulah apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus perlu menyemangati diri sendiri. Teman-teman pernah melihat dari kesaksian dari seorang tahanan, kita di sini pastinya pernah mendengar nama Hitler, ya. Karena coba acungkan jempol kalau pernah mendengar nama Hitler. Hitler adalah seorang diktator yang sangat beringas. Dia adalah orang yang pernah membunuh 6 juta jiwa penduduk Israel pada waktu itu. Mereka disiksa, ya, disiksa bahkan ditaruh di dalam penjara bawah tanah. Habis itu ketika ditaruh di dalam di bawah penjara bawah tanah, terus setiap hari disemprotkan gas yang mematikan itu. Bahkan di dalam tahanan itu sudah berkumpul orang. Teman-teman pernah membayangkan kalau teman-teman pernah masuk penjara, tapi belum ada ya di sini yang pernah masuk penjara. Ya, bagaimana sesaknya di dalam kalau kita mendengar kesaksian teman-teman, begitu sesaknya di dalam di dalam penjara itu. Tetapi saat ada satu orang yang hidup, pertanyaan dia ketika dia ditanya, mengapa Anda bisa bertahan sampai hari ini? Kenapa Anda bisa selamat di dalam penganiayaan Hitler, katanya di dalam penjara itu, katanya. Dia berkata bahwa penderitaan akan segera berlalu. Nah, ini dia. Ini yang poin penting adalah kita harus menyadari bahwa penderitaan itu akan segera berlalu. Ya, ibarat hujan, berapa lama pun hujan itu pasti akan ada waktunya dia reda. Ya, sama seperti apa juga ya, musim ada waktunya kita mengalami musim panas, ya, kemarau yang kemarau panjang, tetapi akan ada waktunya juga akan ada hujan. Ya, itulah sebabnya dia bertahan untuk hidup. Orang inilah yang bertahan hidup karena mempunyai semangat yang kokoh. Dan hal ini pun dialami oleh Raja Daud. Dia berseru kepada Tuhannya dan dia berdoa. Tapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dalam persoalan berat, apa yang Anda harus lakukan? Yang seharusnya kita lihat adalah dari mana sumber persoalan dari Raja Daud itu sendiri. Ternyata kita harus melihat bahwa persoalan itu seringkali datangnya dari faktor internal atau eksternal. Itu dari dalam keluarga kita sendiri atau orang-orang kita sendiri atau mungkin dari pihak luar. Tapi kebanyakan biasanya terjadi di dalam internal kita sendiri. Misalnya nih, aku kasih contoh. Ya, Ardi mau dinikahkan misalnya. Ya, dinikahkan dengan seseorang. Tapi Ardi mau menikah, tetapi keluarga Ardi tidak menyetujui karena Ardi sudah dipersiapkan untuk menikah dengan seorang pilihan hati orang tuanya. Ya, kira-kira begitulah ya. Karena nggak mungkin orang lain berkata kepada Ardi, kau Ardi nggak boleh menikah dengan orang ini kecuali orang dekatnya. Nah, di sanalah nanti terjadi persoalan. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sumber kesesakan Daud itu berasal dari keluarganya sendiri, di mana keluarganya bertolak belakang dengan dia. Ya, yang pertama memang dari Daud ya. Ya, kalau teman-teman melihat kesaksian ini, lagu Mazmur pasal 22 ini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Daud. Bahkan di dalam pasal ini sampai 31 itu dia berkata dia sudah kering, ya, dia sudah semakin kurus karena persoalan hidupnya. Tapi yang kita melihat adalah bagaimana sikap Raja Daud di dalam kesesakan. Yang pertama adalah berdoa tidak jemu-jemu. Ya, dan dia tetap mewujudkan nasarnya dan pada akhirnya badai itu berlalu. Ini yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan persoalan yang begitu banyaklah persoalan, bahkan kita tidak bekerja dan segala macam. Tetapi yang kita lakukan adalah harus berdoa untuk tidak jemu-jemu. Mengapa kita berdoa?
karena doa Allah itulah memberi kita kekuatan untuk melewatinya, memberikan. Jadi kita berdoa bukan untuk supaya persoalan ini selesai, enggak begitu cara berdoanya. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita melewati peristiwa demi peristiwa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa badai itu akan segera berlalu. Sama seperti yang kita alami ini, yaitu tentang corona ini ya. Semua akan ada waktunya. Selama-lamanya pasti juga akan berlalu barang itu. Tapi biarkanlah itu apa yang harus kita lakukan, mendoakan, dan kita juga terus berdoa untuk melewati proses ini dengan baik. Ya, percayalah kalau Anda melewati proses ini, maka kita akan semakin naik kelas. Mari kita melihat bagaimana Daud berdoa tidak jemu-jemu, dan apa yang dihasilkan oleh Daud. Musuh-musuhnya terbunuh, bahkan Absalom anaknya sendiri mati, ya, dibunuh oleh Yoab. Dan kita lihat musuh Daud dari luar juga adalah Saul, mati terbunuh juga. Ya, bahkan mereka mati bukan di tangan Daud, di tangan orang lain. Itulah Tuhan melepaskan Raja Daud dari orang-orang yang membencinya, bahkan ingin merebut nyawanya. Dalam menyikapi persoalan yang kita hadapi, kita perlu mengidentifikasi dari mana datangnya masalah. Yang pertama adalah kita harus melihat diri kita sendiri. Ya, kalau masalah itu berasal dari diri kita sendiri, ya maka harus kita buang. Ya, kita jangan bertahan di dalam ego kita. Kita harus melepaskan masalah itu, jangan biarkan masalah itu menghantui kita sendiri. Ya, selalu introspeksi diri. Apakah karena ulah kita sendiri atau datangnya dari pihak luar? Ya, kalau datangnya dari pihak luar kita akan bisa selesaikan. Tetapi yang paling menyulitkan adalah ketika datangnya dari pihak kita sendiri. Persoalan misalnya persoalan makanan, ya. Kalau kita tapi belum ada di sini yang sudah pernah kena kolesterol, darah tinggi dan segala macam ya, belum ada ya. Ya, kalau misalnya udah mulai asam urat, ya harus dikurangi makanan-makanan yang mengandung asam urat itu. Ya, jangan kita rakus untuk harus memakannya. Ya, begitulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah nasihat yang sangat bijak bagi kita adalah jangan pernah mengambil keputusan tentang apapun di saat hati Anda tak karuan. Ya, ini yang paling penting. Jangan pernah mengambil keputusan tentang apapun di saat hati Anda tak karuan. Selesaikan dulu masalah dan apapun. Kalau saya pernah mendengar nasihat ini, semua ini saya lihat udah senior semua ya. Bentar lagi udah mau menikah bisa jadi ya. Ada satu nasihat yang saya pernah dengar ya, ada kayak ya ada Adi Obed ini udah mau calon bentar lagi udah mau nikah ini. Ada Tri ya. Tapi ada yang menarik ini. Ada yang menarik. Kalau ada nasihat yang pernah aku dengar, begini dia bilang, kalau kamu mau menikah, kau selami dulu jiwanya, ya, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam rumah tanggamu kelak. Ini sangat penting, selami dulu jiwanya, ya kan? Karena kalau kamu tidak mengerti atau tidak pernah mengenal dia dengan baik, maka itu nanti akan rusak rumah tangga kalian. Yang ketiga adalah tetap semangat dan berusaha. Mana Ibu Obed? Ada ya Ibu Obed di sini ya? Adi Obed? Coba aktifkan kamera. Coba tes Adi Obed. Halo, yuk. Ya, aktifkan dulu kamera. Aktifkan dulu Ya. kamera. Ya. Aduh. Oke. Oke, coba aktifkan dulu kameramu. Belum mandi. Oke, tidak apa-apa, aktifkan aja. Karena sekalipun Anda tidak mandi, Anda tetap kelihatan tampan. Kok ayam? Ya, coba. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus bersemangat dan tetap bertahan adalah tetap semangat dan berusaha. Anda pasti mengenal orang ini kan? Pernah mendengar namanya? Ya, Inci aja yang tidak tahu sepak bola tahu namanya. Lionel Messi katanya. Ini adalah pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah dia dapatkan selama ini, sebelum tanggal 10 Juli kemarin kalau tidak salah ya. Dia belum pernah mendapat gelar bersama timnas Argentina. Ya.
dia butuh 15 tahun berkarir secara profesional baru dia mendapatkan gelar pertama bersama negaranya. Ya, butuh waktu yang lama. Apa yang dia dapatkan sebelum dia mendapatkan ini? Dia dihina, dia dikritik, katanya dia cuma jago bersama Barcelona, tetapi bersama timnas dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ada satu statement dari seorang Messi, dia bilang begini ketika dia diwawancarai. Saya lihat ini ya. Saya pikir Tuhan menyimpan momen ini untuk saya. Jadi bilang 15 tahun dia menantikan perjuangan. Di dalam 15 tahun itulah baru dia mendapatkan Piala Copa America ini. Artinya apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman? Sekalipun Anda apa yang Anda impikan atau apa yang Anda cita-citakan hari ini, jangan pernah kendor. Tetap semangat, tetap dilakukan dengan niat yang baik, ya kan? Ketika Anda melakukan dengan niat yang baik, maka Tuhan akan merestui perjalanan hidupmu. Itu yang sangat penting. Ya, mungkin Anda sudah mengimpikan bagaimana karir Anda sekarang, tetapi kalau sudah waktunya, Tuhan akan memberikannya. Inilah momentum bagi kita. Ya, momentum bagi kita untuk tetap semangat dan berusaha. Yusuf 13 tahun lamanya, ya 13 tahun lamanya dia harus difitnah, dihina oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia memerlukan waktu 13 tahun lamanya sehingga dia bisa menjadi penguasa dari tanah Mesir. Ada banyak godaan, ada banyak gejolak di dalamnya. Saya tidak membayangkan laki-laki setampan Anton ini digoda oleh janda cantik, apakah dia masih bertahan atau tidak? Iya kan? Apakah dia berkata, ya kalau dia dirayu oleh janda beranak satu, masih cantik, rupawan, kaya lagi, apakah dia masih bertahan? No, tidak. Ya kan? Tapi Yusuf membuktikannya, dia menolak semua kedagingan itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Jadi kalau kita melihat ada contoh di dalam Alkitab, ada contoh juga secara nyata yang hari-hari ini sedang booming ya. Lihat Messi ini sedang mencium piala Piala Copa America yang baru pertama kali dia persembahkan bagi negaranya. Membutuhkan perjuangan 15 tahun. Ya, begitupun perjalanan hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan taruh akan menjadi milikmu, percayalah itu engkau akan mendapatkannya kalau sudah waktunya. Amin ya. Percayalah kalau kamu sudah akan mendapatkannya kalau sudah waktunya. Oleh karena itu, apa yang harus Anda lakukan? Tetap berusaha, tetap jaga sikap hati kita, jangan iri hati, jangan melakukan apapun, karena itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak baik nantinya. Jadilah dirimu sendiri, tetap lakukan yang terbaik. Itulah pesan penting di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kalau kita melihat perjalanan dari begitupun dengan pelayanan kita hari ini, apa yang kita lakukan dengan penuh pengorbanan, maka Tuhan akan merestui jerih lelah kita semua. Termasuk Obaja ministry yang kita sedang rintis ini. Percayalah apa yang menjadi visi kita. Jika kita melakukannya dengan niat hati yang tulus dan ikhlas, Tuhan akan merestui pengorbanan kita. Sama seperti adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kita? Tidak ada. Tetapi kita harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Seorang pemain besar seperti Messi saja ini membutuhkan 15 tahun untuk memberikan trofi pertama bagi negaranya. 4 kali dia masuk final, dia mengalami kegagalan. Ya kan? Final 2014 Piala Dunia harus ditaklukkan oleh Jerman. Tetapi bulan kemarin kita boleh melihat Tuhan memberikan katanya, dan ada sesuatu yang menarik, dia bilang bahwa Tuhan menyimpannya untuknya. Itulah yang harus kita lakukan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kesimpulannya adalah di dalam keadaan terdesak, tetaplah bertahan dan mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Percayalah, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Malam hari ini kita sedang beribadah online. Sekalipun kita ibadah online, tetapi pertolongannya selalu on time bagi kita. Saya ulangi, sekalipun kita ibadah online, tetapi pertolongannya selalu on time bagi kita semua. Dia akan menolong kita pada waktunya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Percayakan hidup kita kepada Tuhan.
karena hanya dialah yang dapat dipercaya. Ya, janji manis bisa saja itu bisa saja dimuntahkan, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah, ya kan, tidak akan pernah diabaikannya. Sekalipun Anda berdusta, Dia tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Ya, Dialah Allah yang terus memimpin kita. Di dalam keadaan terdesak seperti ini pun, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Karena orang yang menyerah adalah orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadikanlah bahwa di balik peristiwa ada maksud Tuhan yang baik. Saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tajam untuk melihat ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan sekalipun di sana ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati. Tuhan adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Berjalanlah bersama dengan Kristus, kiranya Tuhan merestui perjalanan iman kita dan kita akan menjadi orang yang berdampak bagi sesama. Karena Tuhan berperan dalam Mazmur 133 ayat 4, kita ini adalah anak panahnya Tuhan. Anak panahnya Tuhan artinya kita akan menjadikan diri kita menjadi berkat nanti di apapun yang kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik, itulah yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang mau saya sampaikan bagi kita semua, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap memuaskan hati kita, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau ada pun persoalan, Anda harus melihat dari mana sumber persoalan itu. Yang ketiga, tetap semangat dan tetap berusaha, karena hasil akhirnya hanyalah Tuhan penentu dari setiap kehidupan kita. Doakan apapun yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda doakan, maka semesta Tuhan akan merestuinya. Ini yang mungkin mau saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Anton berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Oke, baik, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan di kesempatan malam hari ini kami masih bisa dipertemukan melalui Zoom, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidup kami, agar di setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau dan tetap semangat Bapa. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anton. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tibalah kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata El Shaddai. El Shaddai Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar.
Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Biarlah kami diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam keadaan seperti apapun kami, bahkan di tengah kesesakan hidup pun, di sana ada penyertaan Tuhan. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menuntun perjalanan hidup kami. Bapa di surga, berkati saudara-saudara hamba yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Hamba tidak tahu apa menjadi pergumulan mereka satu persatu, tetapi hamba yakin dan percaya Tuhanlah penolong dan memberi kekuatan bagi mereka. Bahkan mungkin di antara kami ada yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah yang membuka jalan bagi mereka. Bahkan ada yang mungkin di dalam keadaan sakit, tetapi kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau juga Allah yang menyembuhkan bagi mereka. Bapa di surga, yakinkan kami bahwa bersama dengan Tuhan kami punya masa depan yang gilang gemilang. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan kami belajar bahwa di dalam situasi apapun kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemunya, karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan kami sempurnakan dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara hari hidup kita. Dijauhkan kita dari segala mara bahaya, Tuhan menuntun kita membawa masa depan kita menjadi masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Dan hidupmu tidak akan biasa-biasa saja. Hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi hidup yang berdampak bagi sesama dan terus memuliakan Tuhan. Kiranya Allah yang damai sejahtera itu memberkati kita hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ya, demikian ibadah kita teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.